Harmagedon. Mari saya ingin mengajak saudara membaca dalam Wahyu pasal yang ke-16. Wahyu pasal yang ke-17. Kita membaca Wahyu pasal 17 ayat yang ke-14. Sudah? Kita baca bersama-sama dengan suara keras. 1, 2, 3. Mereka akan berperang melawan anak domba, tetapi anak domba akan mengalahkan mereka, karena ia adalah Tuan di atas segala tuan dan Raja di atas segala raja. Mereka bersama-sama dengan dia juga akan menang, yaitu mereka yang terpanggil, mereka yang terpilih, dan mereka yang setia. Nah, di dalam Wahyu pasal 16 ayat yang ke-16, Alkitab tulis dengan lebih jelas. Tempat peperangan itu ada di mana? Harmagedon. Harmagedon berasal dari kata har dan Megiddo. Kalau saudara pergi ke Israel, maka saya pernah ajak saudara di Har Megiddo. Har itu gunung, Megiddo itu adalah tempat, dan lembahnya namanya lembah Megiddo, atau besok disebut lembah Harmagedon. Ini foto ya, kalau saya ingin tunjukkan saudara, di gunung Megiddo itu ada tempat di mana kita bisa berdoa di sana. Tetapi tempatnya tidak terlalu besar, dan mereka itu ada di satu puncak ya. Ini dibangun pada zaman Salomo. Lembah Megiddo ini, dan kemudian samping kanan samping kirinya adalah satu lembah yang para teolog meyakini bahwa nanti disitulah peperangan Harmagedon, dan tinggi daripada darah itu sekekang kuda. Berarti di lembah itu sangat dalam dan sangat luas, rata sekali di lembah Megiddo, dan saudara bisa melihat bagaimana peperangan itu terjadi. Tetapi para teolog juga menafsirkan bahwa perang Harmagedon ini pusatnya ada di lembah atau di Harmagedon atau di gunung Megiddo, tetapi sebenarnya sesungguhnya peperangan ini terjadi di seluruh dunia. Nah, tetapi yang jelas peperangan ini adalah peperangan antara siapa? Antara antikris dan pengikut-pengikutnya bersama melawan para Kristus, melawan Kristus dan pengikut-pengikutnya. Itu sebabnya di dalam ayat 14, antikris akan melawan anak domba, dan Alkitab menulis anak domba akan mengalahkannya, karena ia adalah raja di atas segala raja. Saudara, ada yang bertanya kepada saya, Pak, apakah outline khotbahnya disediakan? Saya jawab ada. Saudara bisa download di GBI WTC Apps, dan saudara tinggal menyiapkan ya, menulis. Tapi saudara mesti harus download WPS Office supaya saudara bisa mengedit, supaya nanti saudara seluruh serial saudara bisa membaca kembali, karena semua ayat saya tulis di dalamnya. Nah, siapa yang mengalahkannya, Pak? Yang mengalahkannya adalah, Alkitab menulis adalah Kristus atau anak domba yang akan mengalahkan mereka. Nah, saya ingin menolong saudara Saya coba saudara perhatikan ya. Pak, di mana sih letak daripada perang Harmagedon? Perang Harmagedon yang pertama, dia setelah selesai perjamuan kawin anak domba. Ini PK, ini perjamuan kawin anak domba. Setelah 3,5 tahun perjamuan kawin anak domba, maka dia turun, ini second coming. Maka peperangan terjadi di sini, yaitu akhir daripada perjamuan kawin anak domba. Atau yang kedua, dia segera setelah sengsara besar. Kalau di atas pernikahan anak domba, yang kedua kalau di bawah dia selesai dari 7 tahun sengsara.
Yang ketiga adalah sebelum kerajaan 1000 tahun. Ini kerajaan 1000 tahun. Jadi dia ada di tempat ini kira-kira. Tepat di tempat ini perang yang namanya Hermagedon. Ini masa sengsara. Sekarang pelan-pelan. Siapa saja Pak yang ikut di dalam peperangan Hermagedon? Yang pertama, saudara masih ingat orang yang mati di dalam perjanjian lama, ini zaman Bapa, zaman Anak, ini zaman Roh Kudus. Orang-orang di dalam perjanjian lama yang meninggal, yang percaya akan Anak Domba, maka mereka di tempat Hades yang namanya Hades baik. Dan mereka yang tidak percaya, mereka ada di Hades yang jahat. Nah, sekarang kapan mereka ini masuk pergi ke Firdaus? Pada waktu Yesus, ini K1, ini kebangkitan Yesus. Waktu Yesus bangkit dan kemudian naik, ya pergi ke surga, maka Alkitab menulis bahwa ada beberapa dan mereka, salah satunya orang yang ada di sebelah kanan Yesus berkata, hari ini kamu akan bersama-sama dengan aku ke mana? Firdaus. Jadi ini kebangkitan yang kedua, dia ada di Firdaus. Orang yang ada di Firdaus, suasana sama persis dengan suasana di sorga. Makanya saudara seringkali kalau saudara membaca Filipi pasal 2 ayat 10, nama Yesus berkuasa atas orang di bumi, saudara, atas orang di bawah bumi. Ini ada orang di sini. Nah, yang baik sebagian pindah ke Firdaus, sebagian pindah ke sini, karena Alkitab menulis pada waktu Yesus bangkit dia bersama-sama ke Firdaus. Firdaus ini beda dengan sorga. Nah, nanti kemudian yang Hades yang di bawah ini namanya Hades yang jahat, orang-orang yang tidak percaya, maka ini disebut dalam Alkitab sebagai alam maut. Tetapi apakah ini neraka? Belum. Ini adalah icip-icip neraka. Neraka pun ada icip-icipnya. Saudara kan suka kalau mau pergi ke toko kue kan ada icip-icipnya. Tapi ini sengsaranya luar biasa. Dan dia nanti aslinya dia akan masuk di dalam lautan api. Inilah yang disebut dengan neraka. Baik, kita mulai masuk lebih dalam. Saya harap saudara saya bikin gambar supaya saya bisa cepat menyelesaikan pelajaran ini. Mendekati akhir 7 tahun masa aniaya, antikris akan berperang dengan negara-negara di utara menurut Yeskiel 38. Kemudian Tuhan Yesus akan datang dan membebaskan Israel. Karena pada waktu itu Israel akan diperangi oleh semua negara-negara dari utara, dan kemudian mereka akan menghajar Israel, dan ternyata Tuhan menolong mereka, turunlah Tuhan Yesus dan membebaskan orang Israel. Nah, saya ingin saudara kita membaca ayat, beberapa ayat yang saya baca untuk menolong saudara. Yudas pasal pertama, karena memang Yudas cuma satu. Yudas pertama ayat yang ke-14. Saya ingin supaya nanti saya akan bahas pelan-pelan. Kalau sudah ketemu, yang di rumah juga tetap membaca ya. Walaupun duduk-duduk di rumah, tapi tidak boleh ongkang-ongkang kaki. Semuanya harus mendengar firman Tuhan dan memberikan reaksi atau respon yang baik. Baik, mari ayat 14 dan 15. Mari baca bersama-sama dengan saya ayat yang ke-14 sampai ke-16 supaya komplit. Saya baca 14, saudara 15 dan 16 bersama-sama. Juga tentang mereka, Henokh keturunan ke-7 dari Adam telah bernubuat, katanya, sesungguhnya Tuhan datang dengan beribu-ribu orang kudusnya. Ayat 15, 1, 2, 3. Karena semua perbuatan fasik yang mereka lakukan, sekarang 16 bersama-sama. 1, 2, 3. Mereka itu orang-orang yang menggerutu, mengeluh tentang nasibnya, hidup menuruti hawa nafsunya, tetapi mulut mereka mengeluarkan perkataan-perkataan yang bukan-bukan, dan mereka menjilat orang untuk mendapatkan keuntungan. Nah, sekarang kita belajar pelan-pelan.
Dalam Yudas pasal yang pertama ayat yang ke-14-15, Alkitab menulis, waktu Tuhan Yesus turun, itu yang second coming, masuk di perang Hermagedon, maka Tuhan itu bersama-sama dengan orang kudus. Siapa Pak? Ini adalah orang-orang yang masuk dalam pengangkatan. Perhatikan, di K3. K3 ini siapa yang berangkat Pak? Nomor 1 adalah orang-orang yang sisa yang baik yang ada di sini. Dia akan naik bersama-sama. Ini yang disebut kloter 1 atau kelompok terbang 1. Yang pertama naik, yakni orang-orang yang ada di sini yang baik naik. Lalu kloter kedua, 1 Korintus pasal 15 menulis dengan jelas ayat 50 sampai 52 mengatakan bahwa yang hidup akan diubah oleh Tuhan dalam sekejap mata, lalu ikut naik. Saudara akan ikut naik nih. Makanya peristiwa ini disebut rapture. K1 ada Yesus, K2 dan K3 mereka akan menikmati pesta kawin anak domba. Lalu ada satu lagi, yakni orang yang ada di tempat ini selesai aniaya, maka mereka yang tetap setia kepada Tuhan dan tidak mengingkari kepercayaan dan keyakinannya, mereka akan masuk di keempat, yaitu bersama-sama di sini sebelum di akhir daripada tribulation, maka dia akan mengikuti akhir pesta kawin anak domba. Dan pada waktu selesai pesta kawin anak domba, mereka akan turun. Jadi karena dempetan, maka tidak saya gambar di dalam gambar itu. Jadi orang-orang kudus siapa saja Pak yang berperang? K1 Yesus, K2 orang-orang perjanjian lama, K3 orang-orang dalam perjanjian baru dan yang percaya Tuhan Yesus, dan keempat adalah orang-orang yang mati dalam aniaya. Dia akan turun bersama-sama dengan Tuhan Yesus melawan antikris serta menjatuhkan hukuman, garis bawahi kata hukuman atas orang fasik. Nah, bagaimana dengan nasib antikris? Antikris dan pengikutnya akan dibunuh di Hermagedon, di tempat yang tadi saya tunjukkan sama saudara. Dan mayat mereka akan dimakan di Hermagedon oleh burung. Dari mana ayatnya Pak? Ini Wahyu pasal 19. Dan antikris dan nabi palsu satu-satunya, perhatikan, kalau gitu Pak, siapa yang sudah ada di lautan api? Belum ada, di lautan api ini belum ada. Di lautan api ini belum ada saudara, belum ada orang. Tetapi pada waktu perang Hermagedon, perhatikan baik-baik yang ini, maka Tuhan akan membunuh, ingat saudara, Tritunggal palsu, yaitu iblis, nabi palsu, dan antikris. Iblis, antikris, nabi palsu, Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Siapa yang akan dijerat dan langsung dihukum? Yaitu antikris dan nabi palsu. Antikris itu siapa Pak? Dia adalah tokoh politik. Nabi palsu adalah tokoh agama. Saudara, dua tokoh ini akan dihukum oleh Tuhan. Perhatikan di sini. Lalu kemudian orang yang dihukum antikris dan nabi palsu, dia tidak dibuang di jurang maut atau di alam maut, bukan di Hades yang jahat, tetapi dia langsung dihukum di dalam lautan api. Jadi manusia pertama yang masuk di dalam lautan api dua orang, yaitu antikris dan nabi palsu. Kasih tahu kanan kiri, pastikan bukan kamu. Pastikan bukan kamu. Amin apa amin? Oke, jadi penghuni neraka nanti selesai itu ada dua orang penghuni neraka. Kapan di sini Pak? Orang yang jahat di sini, sabar, tunggu sesi berikutnya. Antikris dan nabi palsu akan dibangkitkan dan dilemparkan ke dalam lautan api, yakni neraka yang kekal, yakni tempat penghukuman yang terakhir dan tidak ada lagi pengampunan. Pak Iblis kemana Pak Iblis? Nah saudara, satu-satunya iblis, kenapa dia tidak dilemparkan ke sana Pak? Enggak, karena pada waktu nanti kita akan belajar satu sesi lagi, yaitu tentang kerajaan 1000 tahun. Saya tadi berpikir saya mau selesaikan hari ini semua topik sampai selesai, tapi ternyata nggak bisa. Nah nanti di dalam kerajaan 1000 tahun
Iblis diikat menurut Wahyu pasal 20 ayat yang pertama dan kedua. Iblis diikat, lalu kemudian dia tidak dilemparkan, dia hanya diikat dan dimasukkan di dalam jurang maut dan ditutup. Jadi dia masih ditutup, diikat selama berapa lama Pak penjaranya? Selama 1000 tahun. Bukan penjara 2 tahun ya, 1000 tahun. Setelah 1000 tahun, iblis yang dari jurang maut tadi dilepaskan lagi di sini, tepat di sini. Akhir di kerajaan 1000 tahun. Untuk apa? Untuk mulai mempengaruhi orang-orang yang hidup yang masih jasmani di sini. Dia akan dilepaskan iblis untuk menggoda lagi, dan setelah itu baru iblis dimasukkan ke dalam lautan neraka. Supaya saudara jelas, semua gambar saya buat untuk menolong saudara punya understanding yang lebih clear. Antikris itu siapa Pak? Tokoh politik. Dan nabi palsu siapa Pak? Tokoh agama, pemimpin agama dunia. Dan mereka adalah penghuni pertama daripada neraka. Dia penghuni pertama dari neraka. Iblis ditangkap, lalu dia diikat dan dimasukkan dalam jurang maut, ya, alam maut sama tuh, selama 1000 tahun. Dan dia akan dilepaskan dalam waktu pendek, dan dia akan mempengaruhi orang-orang yang masih punya tubuh jasmani dalam waktu pendek. Tidak disebutkan. Peristiwa itu disebut peristiwa Gog Magog. Nah, sekarang saya mau masuk dalam pelajarannya. Anda bayangkan siapa yang akan menghajar antikris? Saudara, coba ya saudara jawab, saya, gitu ya. Oke, kalau saya tanya ya, siapa yang akan perang bersama dengan Kristus? Siapa yang akan menghajar antikris dan pengikutnya? Siapa yang akan mengikat pekerjaan setan dan menghukumnya nabi palsu dan antikris dimasuk ke dalam jurang maut? Oke, bagus. Berarti saudara meyakini bahwa Anda akan ikut rapture. Kalau Anda ikut rapture, berarti Anda mesti ngerti siapa yang akan membinasakan antikris, siapa yang akan bersama dengan Kristus membinasakan nabi palsu, siapa orang-orang yang akan menghajar dan memberikan hukuman kepada orang fasik, yakni orang-orang kudusnya. Dan saya berdoa itulah saudara dan saya. Dan saya berdoa, dengarkan, berarti ada kualitas hidup yang Alkitab tulis dengan jelas. Dan ini yang saya ingin sampaikan hari ini. Itu sebabnya saya nggak bisa cerita ke depan tentang kerajaan 1000 tahun, apa yang akan terjadi. Nah, ada pesan Tuhan, 3 pesan Tuhan. Di situ hanya 2, tapi tadi malam ketika saya berdoa ada 3 pesan Tuhan untuk saudara. Karena saudara punya jabatan yang sangat strategis. Saudara akan mengikat, perhatikan nih, saudara akan ikut menghukum dunia ini, saudara akan mengadili antikris, dan saudara ikut menghukum orang fasik. Berarti saudara dan saya tidak boleh punya kualitas hidup yang biasa-biasa. Sekarang saya ingin membaca 1 Korintus pasal 6. Mari baca bersama dengan saya. Rasul Paulus menjelaskan dengan detail 1 Korintus pasal yang ke-6 ayat yang kedua. Kenapa saya minta saudara menjawab saya? Sebab saya rindu semua saudara yang hadir hari ini dan yang mendengarkan kebenaran di rumah. Maka saudaralah orang yang disiapkan Tuhan bersama dengan Yesus untuk menghancurkan pekerjaan antikris. Mari baca ayat yang kedua dan ayat yang ketiga dengan suara keras ya. Yang di rumah juga harus membaca. 1, 2, 3. Atau tidak tahukah kamu bahwa orang-orang kudus akan menghakimi dunia? Wow. Terus, dan jika penghakiman dunia berada dalam tangan kamu, tidakkah kamu sanggup untuk mengurus perkara-perkara yang tidak berarti? Tidak tahukah kamu bahwa kita akan menghakimi siapa? Malaikat-malaikat. Jadi apalagi perkara-perkara yang biasa dalam hidup kita sehari-hari. Jadi nomor 1 pesan Tuhan,
saudara dan saya kalau mau ikut dalam menjadi menghakimi atau ikut menghukum orang-orang fasik, maka saudara dan saya harus sanggup mengurus perkara-perkara biasa. Saya sebut perkara biasa kalau menurut Alkitab yang terjadi dalam dunia ini sehari-hari. Jadi perkara-perkaramu yang ada dalam hidup sehari-hari ini, kata Tuhan, kamu harus sanggup membereskan, mengurus. Nah sekarang, apa sih dalam 1 Korintus pasal yang ke-6 ini yang diadres oleh Rasul Paulus? Saya pengen saudara membaca ayat ke-7. Mari, saya sengaja mengajak saudara membaca ayat-ayat ini supaya saudara basic saudara berdasarkan kebenaran firman Tuhan. Ayat yang ke-7 dengan suara keras. 1, 2, 3. Adanya saja perkara di antara kamu yang seorang terhadap yang lain telah merupakan apa? Kekalahan bagi kamu. Mengapa kamu tidak lebih suka menderita ketidakadilan? Mengapa kamu tidak suka dirugikan? Saudara perhatikan ini. Di orang-orang Korintus ketika mereka berselisih, mereka itu mencari keadilan. Ya seperti orang-orang sekarang lah. Kalau berselisih, dia lari ke polisi, dia lari ke pengadilan. Kenapa? Mencari keadilan. Nah Tuhan bilang gini, kalau kamu pengen masuk di kategori orang yang diangkat di sini di rapture dan akan turun bersama dengan Tuhan di perang Harmagedon, maka kamu harus punya kualitas hidup. Dengarkan ini. Waktu saya membaca ini, tiba-tiba Tuhan tuh bicara kepada saya, kamu mesti terangkan sekalipun kamu nggak pernah khotbah ini. Tapi kamu harus beritahu dengan jelas kepada umatku, kalau mereka mau menghakimi, maka mereka harus hidup seperti ini, yaitu tidak boleh membawa perkara-perkara yang saudara konflik di dalam dunia ini, membawa di antara saudara, di antara jemaat, membawa persoalan itu ke pengadilan. Atau ini bahasa lain ya, saya terjemahan 1 Korintus pasal 6 ayat 7 dari firman Allah yang hidup, FAYH. Adanya perkara pengadilan itu saja sudah merupakan kekalahan bagi saudara sebagai orang Kristen. Jadi kalau kamu punya persoalan, lalu kemudian persoalan itu saudara nggak bisa selesaikan, maka Rasul Paulus bilang, masa sih persoalan yang biasa itu kamu nggak bisa selesaikan, dan kamu harus mencari keadilan, pergi ke pengadilan? Please, kata Tuhan, gimana kamu bisa menyelesaikan persoalan sedangkan nanti berikutnya kamu akan jadi hakim, bukan kamu lagi, kamu akan bersama dengan Tuhan Yesus menghukum orang-orang fasik. Jadi saudara dituntut oleh Tuhan harus bisa menangani persoalan-persoalan yang sekarang ini terjadi. Terima saja, kata Tuhan, kalau sampai kamu berselisih, kata Tuhan, terima saja perlakuan orang yang tidak baik, dan habis perkara, selesai sudah. Kalau dia bilang gini, dalam hal ini kita lebih memuliakan Allah kalau kita membiarkan diri kita dirugikan orang. Berat loh ini, berat. Kelihatannya bacanya enak. Coba terjemahan yang lain. Ini terjemahan yang lain ya. Sebenarnya sudah menjadi kegagalan bagimu karena kamu mempunyai perkara. Jadi saudara berselisih dengan sesama orang Kristen dan menyebabkan orang itu menjadi membawa perkara itu, kata Tuhan, kamu udah kalah. Kamu sudah kalah. Karena kamu mempunyai perkara, kamu sudah kalah. Mengapa kamu tidak lebih suka disalahkan? Orang tidak salah tapi disalahkan. It's okay, terima. Selesai perkaranya. Tapi pertanyaannya, maukah orang Kristen ngalah? Jawab yang keras. Pak, di dunia ini semua cari menang, Pak. Masa cari kalah? Ngalah dengan kalah itu beda. Katakan bersama saya, ngalah dengan kalah itu beda. Kalau kalah, benar-benar kalah. Kalau ngalah, benar-benar menang.
Waktu saya baca ini, coba baca Alkitab yang benar. Mengapa kamu tidak lebih suka memuliakan Allah dengan cara kamu diperlakukan tidak adil? Waktu dulu saya suka ya, waktu dulu saya suka kalau diperlakukan tidak adil, saya bertanya kepada Tuhan, kenapa sih mereka memperlakukan aku tidak adil? Tapi Tuhan bilang, kamu belajar ngalah. Waktu saya dituding-tuding di depan 450 para pendeta, ada pendeta yang, ini anak-anak saya, para pendeta, gembala-gembala cabang di samping saya dituding, itu pendeta perampok. Waduh saudara, muka saya pada ada wajah perampok kah? Penipu. Waduh saudara, itu pendeta yang di samping kanan saya, itu anak-anak saya, dia sudah mau berdiri. Tetapi dia lihat karena saya duduk, tidak bereaksi apa-apa, maka dia bilang gini, Bapak aja yang diperlakukan begitu aja dia diem, masa aku mau berdiri ambil mic-nya dan membela, ngapain? Dia duduk. Setelah pulang dia cerita, kenapa Bapak diam? Ini ayatnya. Tidakkah kamu lebih bisa belajar ngalah ketimbang kamu lihat berselisih dan orang lain tahu ada perkara di antara kalian? Dan Tuhan bilang, ada perkara saja di antaramu, kamu sudah kalah. Mari bilang sama saya, ada perkara, ada perselisihan di antara kita, sebenarnya kekalahan. Jadi orang Kristen dididikin sama Tuhan, kamu itu belajar ngalah. Amen, amen, amen. Amen. Saya tahu susah. Saya tahu saudara ngomong amen itu susah, saya tahu. Mengalah itu tidak mudah, nggak mudah. Tapi kata Tuhan, kalau kamu mengalah pasti menang. Pasti menang. Orang yang ditipu dan orang yang menipu, perhatikan hasil akhir hidupnya. Orang yang ditipu nggak bakal jadi miskin. Orang yang menipu masa depannya tidak jelas, karena tahapannya masih jauh. Pak, saya belum pernah ya ngajar ini secara detail, tapi Tuhan pengen saya ngomong ini kepada saudara. Jadi kalau ada persoalan di gereja ini, kalau ada persoalan, coba ya persoalan. Saya kadang-kadang lihat di gereja ada pendeta berkelahi sama jemaatnya. Kenapa tidak belajar ngalah? Kenapa ada perkelahian di antara, ada nggak? Saya tanya, ada nggak sesama jemaat punya persoalan? Ada apa tidak? Yang keras? Ada. Sesama diaken ada nggak persoalan? Ada. Tapi Tuhan bilang, kalau kamu mau ikut pengangkatan, belajar yang keras dan belajar untuk rela diperlakukan tidak adil. Saya dibilangin kamu mencuri uang perpuluhan, pegang duit aja nggak pernah saya. Untung ya, untung setan nembak, tapi saya tahu salah setan, kamu salah. Gua nggak pernah pegang duit loh, nggak pernah pegang duit sampai sekarang hari ini. Saya nggak pernah pegang duit. Om di rumah aja saya nggak pegang duit, Ibu Flora yang pegang duit. Salah, setan itu salah. Jadi waktu setan bilang kamu mencuri uang perpuluhan, lu uang pegang aja nggak pernah, uang keuangan sama bendahara yang pegang, nggak pernah pegang saya ini. Saya pegang firman aja. Ya memang punyanya cuma firman Tuhan. Jadi waktu setan menghajar itu, saya bilang forward gitu loh, salah tembak loh. Kenapa saudara nggak belajar? Kalau ada perselisihan, belajar ngalah dan rela untuk tidak diperlakukan tidak adil. 1 Korintus pasal 6 ayat 9 plus 10. Pak, kalau begitu nanti enaknya orang itu, please. Kalau saudara membaca di dalam Roma pasal 12 ayat 19 dan 1 Korintus pasal 6 ayat 9 10. Saya pengen ajak saudara baca supaya saudara mudah ngalah, itu mudah. Mari baca 9 10. Ayat cepat.
Atau tidak tahukah kamu bahwa orang-orang yang tidak adil tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah? Jadi orang yang tidak adil, orang yang memperlakukan saudara tidak adil, saudara udah terima aja. Karena nanti toh Alkitab menulis, barang siapa yang tidak adil, dia tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Roma pasal 12 ayat 19, berikanlah tempat kepada Tuhan pembalasan. Jadi dalam hidup ini selalu ada dalam peristiwa. Saya berulang kali, pada waktu saya memulai ministry di gereja ini, saya memulai dengan uang saya, sebab saya masih mulai dari awal membangun ministry. Saya tidak memakai uang gereja. Kenapa? Sebab saya nanti kalau salah dan gagal pasti ada yang ngomongin. Saya lebih baik pakai uang saya. Kalau seandainya gagal, toh uang saya juga yang diambil, tidak timbul masalah. Jadi saya pakai, dan saya ditipu banyak sekali. Saya ditipu 11 kali kalau tidak salah. 11 kali saya dibohongin orang-orang yang sebenarnya saya pengen tolong, tapi bohongin lagi 11 kali. Terus ada pengerja bilang, Pak, saya udah beritahu kan, makanya Bapak tuh jangan melayani orang miskin, makanya Bapak dibohongin, ditipu. Tuh Bapak lihat nggak, Bapak sadar nggak Bapak dimanfaatkan? Saya bilang sadar sih. Kalau saya dimanfaatkan, artinya saya bermanfaat. Ada yang amen, ada yang emang sih hidup ini, tak kasih tahu ya, itulah rahasia kenapa gembalamu hidupnya bahagia. Dan itu sebabnya, dengarkan gini, Mak, kenapa Bapak begitu rela? Ya sepertinya Bapak diperlakukan tidak adil, kok Bapak rela ya? Iya rela, karena hidup ini ada yang melihat, ada yang menilai, tidak perlu kita semua jadi hakimnya. Dan kalau seandainya orang berlaku dan dia tidak bertanggung jawab mengembalikan, maka apa yang saya lakukan? Ya saya anggap itu aja sebagai benih. That's it. Jadi kalau saya diperlakukan begitu, saya anggap aja benih yang saya tabur. Sekalipun caramu buruk, tapi saya keluarkan itu sebagai benih. Dan kalau sebagai benih, saya akan melihat Tuhan mencatat semua nilai benih yang saya taburkan. Walaupun kamu diperlakukan tidak adil oleh orang lain, tetapi kalau kamu lakukan dengan sungguh-sungguh dan kau serahkan itu kepada Tuhan, dicatat Tuhan sebagai benih dalam hidupmu. Dan benih seperti penabur benih, dia tidak pernah merasa benihnya hilang. Dia pasti akan tumbuh dan satu hari akan berbunga, dan satu hari pasti akan berbuah dan menghasilkan. Itu sebabnya sekalipun gereja ini berulang kali, saudara saya tuh kadang-kadang mengerjakan perintah Tuhan, itu banyak sekali yang melukai. Cuma saya nggak jarang cerita. Contoh, tanah 12 hektar contoh. Sertifikat udah di tangan kita. Oke? Orang itu seharusnya yang menggarap di situ harusnya tahu sertifikatnya udah di tangan kita. Saya minta tolong Bapak permisi dong, ini kita mau garap. Malah apa yang kita tanam semua dicabutin sama dia. Sebenarnya kalau saya mau tuntut ya bisa, tapi Alkitab jangan suka begitu. Kalau ada persoalan, kamu lebih baik ngalah. Saya tanya, Bapak maunya apa sih? Saya minta dong Pak, namanya uang ganti rugi. Loh, Bapak dirugikan apanya? Oh, Bapak selama ini puluhan tahun pakai tanah, bertahun-tahun pakai tanah kita, dan dia mereka minta ganti rugi, kita kasih, namanya uang kerohiman, tanda tangan, biar rohim semua. Saya tanda tangani, bayar oke, nggak apa-apa, di luar budget, oke, tanda tangan, Pak Lurah tanda tangan, semua tanda tangan. Setelah tanda tangan selesai, saya berpikir bahwa mereka bisa mau pergi, ternyata nggak mau pergi juga. Apakah saya mau berkelahi dengan mereka? Kalau saya berkelahi dengan mereka, saya mesti mikir ayat ini nih. Jadi apa yang saya lakukan? Saya tanya, Pak, bolehkah kita mulai menanam dan Bapak mulai pergi? Loh, kita ini Pak belum terima uang kerohiman. Lah ini tanda tangan ini apa Pak? Iya itu orang lain. Lah ini Bapak yang tanda tangan. Ya minta lagi Pak. Coba.
Itu sudah gondok jam 2, saudara. Gimana? Mau keras? Enggak. Kasih lagi uang kerohiman. Pak, tapi ini ada pohon sengonnya. Sengonnya harus Bapak hitung. Oke, hitung 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 100, 200. Oke, saya beli pohon sengonnya supaya kamu keluar. Bayar uang sengonnya. Begitu bayar uang sengonnya, diterima, seminggu kemudian dipotong itu sengon dan dijual lagi. Ayo saya tanya saudara, ini ya, kalau seandainya saya tidak ngalah, tanah 12 hektar itu tidak akan pernah kita duduki. Tapi waktu kita ngalah, ingat, waktu Anda ngalah, sebenarnya Anda menang. Apa yang kita berikan kepada mereka, kita tabur. Dan hari ini mereka mensupport kita, karena mereka melihat gereja ini gereja yang baik, karena tidak pernah berkelahi dengan mereka. Nah, Tuhan pengen supaya saudara semua hidup dalam kedamaian dan dalam ketentraman bersama dengan Tuhan. Bethany Hong dia berkata, seeking justice begins with seeking our God who created justice. Kalau kamu pengen cari keadilan, carilah Tuhan, karena Dia pemberi keadilan. Dunia ini panggung sandiwara. Jadi banyak orang bersandiwara. Tapi saudara harus hidup benar. Carilah keadilan di dalam Tuhan. Nah, baiklah. Sekarang kita membaca untuk pesan kedua. Cepat sedikit supaya saya bisa menyelesaikannya. Yudas pasal pertama. Mari baca Yudas pasal pertama. Rasanya kok saya lega ya bisa ngomongin saudara hari ini. Lega sekali. Saya yakin jemaat WTC besok tidak ada lagi berkelahi. Semoga ya. Itu doa saya. Yudas pasal yang pertama ayat yang ke-16. Mungkin 15, 16 kali ya. Oh, mungkin tadi yang kita baca. Ayat 15. Saya 14. Juga tentang mereka Henokh keturunan ke-7 dari Adam telah bernubuat, katanya, sesungguhnya Tuhan datang beribu-ribu orang kudusnya. Ayat 15 bersama-sama, hendak menghakimi semua orang dan menjatuhkan hukuman atas orang-orang fasik. Apa sih yang diperbuat oleh orang fasik itu? Ada 5 perbuatan orang fasik yang akan saudara hakimi. Dengarkan ini. Kalau ada 5 perbuatan orang fasik yang bakal saudara hakimi, Tuhan, ini pesan Tuhan yang kedua. Kamu kalau mau menghakimi mereka, berarti kamu tidak boleh meniru kelakuan orang fasik. 5 perlakuannya. Pertama, jangan menggerutu. Kedua, jangan mengeluh tentang nasib. 3, hiduplah jangan hidup menurut hawa nafsu. 4, jangan berkata-kata yang bukan-bukan. Yang kelima, jangan menjilat orang untuk mendapatkan keuntungan saudara. 5 ya. Saya akan bahas satu persatu. Siapa di sini nomor 1 ya? Menggerutu. Saya coba cari arti menggerutu. Menggerutu itu orang yang tidak bersyukur apa yang Tuhan berikan dalam hidupnya. Orang itu harusnya bersyukur untuk apa yang sudah ada di tangan dia. Bersyukurlah. Nah, kadang-kadang ada orang, kenapa dia menggerutu? Dia tidak bersyukur dengan apa yang ada pada dia, tapi dia selalu menggerutu apa yang tidak ada pada dia. Makanya orang menggerutu. Saya berdoa supaya setiap saudara senang bersyukur. Jadi ada orang yang bilang, datang kepada saya, dia bilang begini. Dia bilang gini, Pak, gimana bisa bersyukur? Hidup saya nggak bahagia, mana bisa saya bersyukur? Saudara salah ngomong begitu. Yang benar tuh gini, saudara bersyukurlah, maka kamu bahagia. Jangan bahagia dulu baru bersyukur. Tuhan bilang bersyukur dulu. Jim Rohn dia berkata begini, maturity is ability to not complain when things don't go well. Jadi
Kematangan atau kedewasaan rohani adalah kemampuan saudara untuk tidak komplain terhadap persoalan-persoalan yang terjadi yang tidak mengenakan saudara. It's always give thanks, memberikan ucapan syukur. Billy Graham dia berkata gini, ini keren nih, dia bilang, grumbling and gratitude are a conflict. Jadi menggerutu dan mengucap syukur itu satu yang berlawanan. Dia bilang ini, be grateful and you don't grumble, grumble and you won't be grateful. Jadi kalau kamu menggerutu, kamu gak mungkin mulutmu bisa mengucap syukur, never. Jadi latihlah mulut ini mulai sekarang, karena kita akan mengadili orang yang menggerutu. Perhatikan lo ya, nanti orang kita akan menghakimi di sini. Siapa yang kita hakimi? Orang-orang yang menggerutu. Masa kita nggak akan menghakimi orang menggerutu, kita juga yang menggerutu? Bapak nggak tahu kelakuan suami saya sih. Kalau tahu kelakuan suami saya, baru Bapak tahu. Kayaknya Tuhan tahu semua deh ya. Kalau saya nggak tahu, tapi Tuhan tahu semua. Kalau Tuhan berkata mengucap syukurlah, ya mengucap syukur. Terima kasih untuk istri. Amen, amen, amen. Kenapa nggak amennya kompak? Mengucap syukur untuk istri, mengucap syukur untuk suami, mengucap syukur untuk anak. Gitu. Suami bawa pulang uang berapa? Mengucap syukur. Jangan uang banyak, haleluya. Uang dikit, halelupa. Ada uang abang disayang, tidak ada uang abang? Loh, kok tahu? Ini enaknya kebaktian onsite. Saudara bayangkan 2 tahun saya tidak pernah bisa bercanda dengan saudara. Saya itu yang khotbah itu stres, tahu nggak? Stres ngeliatin cuman kamera sama tembok. Ada bisa bayangkan. Tapi saudara nggak ngerti kan susahnya khotbah 2 tahun, lihat tembok sama kamera dan orang-orang di depan, kita tidak berespon kayak patung. Bayangin, enak tuh khotbah dengan saudara yang seperti ini. Jadi, oke, jangan menggerutu. Bilang sama saya mulai hari ini, karena saya mau menghakimi, saya tidak boleh menggerutu. Setuju? Jadi nanti kalau ada istri menggerutu, bilangin, mau naik apa turun? Oke, suami atau istri siapa yang? Biasanya yang paling banyak menggerutu apa? Suami atau istri? Kok kompak? Ayo please deh kita mulai bertobat. Nah, ada orang-orang tertentu yang suka mengeluh tentang nasibnya. Tuhan, kenapa sih pandemi nggak berakhir? Kenapa COVID-19 sudah ditolak, ditengking, apalagi Tuhan? Banyak yang menggerutu. Kenapa Tuhan jualan saya tidak laku? Tuhan, kenapa saya jemur ikan tidak kering-kering karena hujan melulu? Orang Ambon nih, dia cerita orang Ambon. Orang Ambon punya ikan banyak, dijemur, gak kering-kering. Begitu dijemur 1 jam, hujan, tarik lagi ke dalam. Begitu dimasukin ke dalam, hujan, keluarin lagi. Terang, keluarin lagi. Begitu keluar terang 1 jam, hujan, masukin lagi. Orang Ambon bilang ini, Tuhan, sebenarnya Tuhan itu bisa nggak sih ngatur matahari? Kalau Tuhan nggak bisa ngatur hari itu, nggak bisa ngatur matahari, Tuhan turun deh, beta yang atur matahari. Nah, jangan gitu. Itu orang yang suka mengeluh. Pak, gimana sih caranya supaya saya tidak ngeluh? Mengeluh tentang nasib. Saya pengen memberi saudara caranya ya, nasib itu dibangun dari mana? Saudara mesti menabur hati yang benar, pikiran yang benar, perkataan yang benar, lalu menuai kebiasaan. Jadi menabur hati menuai pikiran, menabur pikiran menuai perkataan, menabur perkataan menuai perbuatan, menabur perbuatan menuai kebiasaan. Kalau saudara menabur kebiasaan menuai watak atau karakter, Anda menabur karakter menuai nasib. So nasib itu Anda bisa tentukan. Life is predictable. Your future is also predictable. Jadi saya berdoa supaya saudara
Pengen nasib yang baik? Kalau Anda pengen nasib yang baik, mulai punya hati yang selalu baik, hati yang selalu bersyukur apa yang Tuhan berikan. Lalu pikiranmu diisi dengan pikiran-pikiran yang baik. Dengan cara begitu, saudara tanpa saudara sadari melahirkan perkataan-perkataan yang baik. Jadi perkataan keluar menggerutu, mengeluh tentang nasib, itu disebabkan karena hatimu yang tidak bersih. Itu sebabnya dari awal Tuhan minta jangan suka berkelahi. Karena orang yang suka berkelahi, orang yang suka tidak mau ngalah, itu hatinya itu habis energinya, itu habis kekeringan untuk sakit hati, untuk dendam, untuk kecewa. Itu ngabisin energi. Padahal energi itu saudara bisa alihkan untuk membangun perkataan yang benar dan yang baik. Kalau saudara lakukan, nasibmu akan baik. Jadi, Pak, nasib saya ini saya lahir dari keluarga yang miskin. Enggak masalah. Saya lahir keluarga yang broken home, Pak. Enggak masalah. Saudara lahir di keluarga yang buruk, jelek, Anda nggak bisa pilih. Tapi setelah saudara lahir, Anda bisa buat pilihan. Pilih hati yang bersih, pilih berkata yang baik, pilih punya kebiasaan yang baik, dan Anda suatu hari punya nasib yang baik. Doa saya buat saudara, doa saya supaya saudara ke depan semua. Jadi kalau saudara mau mengubah nasib gimana? Ya ubah dari Anda apa yang Anda percaya, dari dalam hati Anda apa yang Anda percaya. Terus menerus taburkan perkataan sesuai firman yang Anda percayai, dan tanpa Anda sadari Anda akan menuai kebiasaan, dan saudara akan menuai watak, dan satu hari akan menuai nasib. Saya berdoa, kalau saudara ada yang di tempat yang susah, ingatlah, saya juga lahir di keluarga yang miskin sehingga melarat. Tapi saya nggak bisa memilih orang tua saya melarat, saya nggak bisa memilih orang tua yang kaya, saya nggak bisa memilih orang tua yang baik, nggak bisa. Yang bisa saya lakukan adalah setelah saya mengenal Tuhan, saya mesti mengubah hidup saya, keputusan kita, sehingga berubah keluarga saya, berubah hidup saya, keluarga besar saya juga ikut berubah. Nigel Colm dia berkata, learning and applying God's word is most important because His word has the power to change our life. Saudara belajar firman Tuhan dan mengaplikasikan firman Tuhan itu sesuatu yang sangat penting, karena firman Tuhan itu adalah kuasa yang sanggup mengubah hidup kita. Kalau saudara, kenapa sih gembalamu ini koar-koar selalu baca firman Tuhan, baca firman Tuhan, baca firman Tuhan? Saudara yang memfollow IG gembalamu, saudara tiap hari saya kasih makanan rohani dari SMA. Supaya apa? Supaya ini diisi dengan yang benar, diisi yang membuat nasib saudara bisa menjadi baik. TB Yosua dia berkata begini, every word of God is a spirit and life. When you receive and obey the word of God, the power of God work in you. Jadi kalau saudara mempercayai firman Tuhan dan mengatakannya dan mempercayainya dan mentaatinya, wow, firman Tuhan akan berkuasa mengubah nasib saudara. So that's why saudara tidak perlu mengeluh tentang nasib saudara. Yang ketiga, hawa nafsu. Hawa nafsu adalah desakan hati, keinginan keras menuju keinginan hatinya. Jadi saya pikir hawa nafsu ini nafsunya wanita. Hawa nafsu berarti nafsunya Hawa. Setelah saya membaca kamus bahasa Indonesia, kamus besar bahasa Indonesia, ternyata bukan. Kalau ada hawa nafsu berarti ada Adam nafsu. Ternyata nggak ada. Saya baca di KBBI, kok KKB sih? KBBI itu ternyata yang ada hanya hawa nafsu. Jadi keinginan keras. Seseorang punya keinginan keras, kalau udah punya keinginan keras untuk marah-marah. Saudara, Anda marah lega, yang dimarahin senep. Jadi jangan biarkan hawa nafsu keluar. Percabulan, kecemaran, hawa nafsu jangan pernah ada dalam hidup kita. Tuhan bilang jangan punya kata-kata yang bukan-bukan, hoax, rasis, kebencian. Hati-hati ya, sekarang bukan hanya Tuhan nggak boleh berhadapan dengan hukum sekarang. Kata-kata sembarang keluar, kata-kata kotor, jangan. Itu kata-kata yang bukan-bukan maksudnya.
kata-kata yang menyebabkan separate, kata-kata yang menyebabkan perpecahan. Hati-hati, jangan. Lalu kemudian yang terakhir, jangan menjilat orang untuk mendapatkan keuntungan, bahkan merugikan orang lain dan bahkan mengkhianati dari perbuatan menjilat itu. Please, saya berdoa, tinggalkan itu semua. Yang terakhir, sebelum kita masuk perjamuan kudus, pesan Tuhan yang ketiga, di situ tidak ada, Anda bisa tambahin. Dalam Wahyu pasal 17 ayat 14 yang tadi kita baca, siapa sih yang akan bersama-sama dengan Tuhan Yesus di sini? Turun bersama dengan Yesus menghakimi. Menurut Wahyu pasal 17 ayat yang ke-14 adalah orang yang terpanggil. Yang ketiga. Yang kedua adalah orang yang terpilih. Dan yang ketiga adalah orang yang setia. So, perhatikan, orang yang banyak yang terpanggil, sedikit yang terpilih. Waktu malam saya merenungkan ini, Tuhan bilang gini, kamu mesti ngomong sekalian supaya tuntas syarat orang-orang yang bakal menghakimi dunia ini. Saudara akan ikut terlibat. So that's why saudara banyak yang terpanggil. Ini Tuhan yang ngomong, banyak yang terpanggil, sedikit yang terpilih. Saya berdoa Anda orang yang terpilih. Dari yang banyak terpilih, sedikit yang terpilih, sangat sedikit lagi orang yang setia. Itu sebabnya saudara, Tuhan mencari orang-orang yang setia. Saya berdoa, kalau saudara cari pasangan hidup, cari menantu, carilah orang yang setia. Sebab ini adalah orang-orang yang akan ikut menghakimi Tuhan Yesus bersama-sama. Tepuk tangan buat Allah kita. Mari kita datang kepada Tuhan dan kita akan meredahkan diri menerima perjamuan kudus yang Tuhan siapkan.